Pada video bagian kedua tentang turunan asam karboksilat, kita akan mempelajari konversi asam karboksilat ke turunan asamnya. Sebenarnya kita akan mempelajari bagaimana asam karboksilat digunakan untuk menyintesis dari mulai asil halida sampai ke amida. Reaksi yang terjadi sebetulnya semuanya adalah substitusi asil nukleofilik yang telah disinggung di video sebelumnya. Mari kita lihat bersama. Jadi asil halida telah kita ketahui sebagai turunan asam yang paling reaktif. Dan karena dia paling reaktif, dia tidak bisa digunakan, tidak bisa diperoleh dengan cara sintesis dari turunan asam yang lain. Maka satu-satunya cara mendapatkan asil halida itu adalah dari induknya, yaitu dari asam karboksilat. Nah, ini adalah 3 reaksi yang dapat digunakan untuk menyintesis asil halida. Pertama adalah tionil klorida. Yang kedua adalah fosforus triklorida. Dan yang ketiga adalah fosforus pentaklorida. Dengan reaksi semuanya adalah menyubstitusi OH menjadi Cl dengan melepas gugus pergi yang berbeda-beda. Kalau menggunakan tionil klorida dibebaskan SO2 dan HCl, dengan fosforus triklorida dibebaskan asam fosfit, sementara dengan fosforus pentaklorida dibebaskan fosforil triklorida dan HCl. Perhatikan juga bahwa dengan PCl3 atau fosforus triklorida, 3 asam sekaligus bereaksi dengan 1 PCl3 menghasilkan 3 ekivalen asil klorida. Ya, jadi ini silahkan Anda ingat-ingat bagaimana persamaan reaksinya. Sebagai contoh, kalau kita punya senyawa asam 2,4,6 trimetilbenzoat direaksikan dengan SOCl2 dalam pelarut kloroform, maka kita akan memiliki 90% 2,4,6 trimetilbenzoil klorida dengan membebaskan SO2 dan HCl. Itu ya, itu adalah cara mendapatkan asil halida dari asam karboksilat. Ini adalah mekanisme reaksinya kalau asam karboksilat bertemu dengan tionil klorida. Jadi sebetulnya fungsi tionil klorida ini adalah mengubah gugus pergi OH yang buruk menjadi gugus pergi yang baik. Jadi OH di sini akan melakukan adisi terhadap gugus SO itu gugus sulfoksida, ya, sehingga terbentuk produk adisi ini. Lalu terjadi eliminasi membentuk suatu senyawa yang namanya asil klorosulfit. Jadi senyawa ini adalah asil klorosulfit tapi terprotonasi di O-nya. Jadi Cl- yang dibebaskan tadi akan menyerang C karbonil, terbentuk produk adisi yang kemudian mengalami eliminasi, membentuk asil halida. Jadi kita lihat fungsi SOCl2 ini ganda. Pertama mengubah gugus pergi jadi baik, yang kedua adalah menyediakan Cl- sebagai nukleofili. Nah, kemudian yang dibebaskan tadi ada OH SOCl ya. Nah, OH SOCl ini kemudian bisa mengalami dekomposisi menghasilkan gas HCl dan gas SO2. Nah, terbentuknya gas HCl dan SO2 ini juga sekaligus yang menjadi faktor yang mendorong kesetimbangan reaksi itu sangat ke arah produk. Maka karena SO2 dan HCl ini akan dibebaskan secara masif sebagai gas selama reaksi berlangsung. Oleh karena itu, reaksi ini biasanya berlangsung dengan rendemen yang sangat baik karena produk hasil halida ini akan disukai pembentukannya oleh karena ada dorongan dari pembentukan gas HCl dan gas SO2 tersebut. Nah, sekarang bagaimana kalau kita menyintesis anhidrida asam? Tentu anhidrida asam disintesis dari turunan asam yang lebih reaktif, yaitu asil klorida. Caranya dengan substitusi asil nukleofilik juga. Di sini kita lihat dari asam karboksilat ketemu dengan asil klorida. Itu kenapa dimasukkan di bagian subbab ini, karena masih melibatkan asam karboksilat induknya. Tapi di sini karboksilat induk ini berperan sebagai nukleofili yang nanti akan melakukan substitusi asil nukleofilik pada asil klorida. Dibantu oleh
katalis piridina. Katalis piridina ini akan menangkap gas HCl yang dihasilkan sehingga membentuk piridinium klorida. Nah, keunggulan cara ini, anhidrida yang digunakan bisa simetrik, bisa campuran, yaitu R-nya sama dengan eraksen atau R-nya berbeda dengan eraksen. Yang lebih lazim dipakai adalah cara yang kedua ini sebetulnya. Jadi kita tahu di bab sebelumnya kita pelajari bahwa salah satu reaksi pada asam karboksilat adalah reaksi dengan basa kuat, membentuk garam dari garam karboksilat. Jadi kita gunakan garam karboksilat karena garam karboksilat memiliki O- yang lebih nukleofilik. Sehingga reaktivitas dia untuk menyerang CO untuk adisi sebelum kemudian terjadi eliminasi melepaskan Cl membentuk anhidrida itu akan lebih mudah terjadi. Silahkan Anda coba menuliskan mekanisme reaksi yang terjadi antara natrium karboksilat dengan asil halida dan asil halida untuk membentuk anhidrida ini ya. Silahkan. Prosesnya adisi nukleofilik disusul eliminasi. Nah, istimewanya anhidrida asam itu ada bentuk anhidrida siklik. Tadi di video sebelumnya saat kita mempelajari tata nama, saya mencontohkan ada satu anhidrida suksinat sebagai contoh anhidrida siklik tersebut. Nah, khusus untuk anhidrida siklik, apabila sikliknya itu segi 5 atau segi 6, yang kita ketahui bersama bahwa segi 5 dan 6 ini adalah lebih terstabilkan, kita bisa dengan mudah cukup memanaskan asam dikarboksilat yang sesuai untuk mendapatkan anhidridanya. Jadi seperti ditunjukkan di sini, misalnya kalau kita ingin membuat anhidrida eftalat, maka kita gunakan asam eftalat. Maka nanti OH dan H di sini akan dibebaskan sebagai air, menyisakan anhidrida eftalat. Caranya dipanaskan pada suhu 230 derajat Celcius. Dan kata-kata seperti ini bermakna bahwa tanpa pelarut. Jadi Anda hanya membebaskan air dengan pemanasan si asam eftalatnya ini. Maka tentu saja senyawa-senyawanya harus yang tahan terdekomposisi ya pada suhu tinggi. Baik. Nah, bagaimana sekarang kalau ester disintesis dari asam karboksilat? Sekali lagi begini, bab ini dikhususkan untuk mempelajari, subbab ini dikhususkan untuk mempelajari bagaimana asam karboksilat diubah menjadi turunannya. Jadi kita belum menyinggung bagaimana turunan yang satu digunakan untuk menyintesis turunan yang lain. Sehingga ester di sini kita hanya pelajari bagaimana ester disintesis dari asam karboksilatnya. Ya, nanti untuk ester bagaimana dibuat dari asil halida, bagaimana dibuat dari anhidrida asam, kita akan singgung di subbab selanjutnya. Nah, sekarang kita lihat ester juga dapat dibuat dari garam karboksilat. Jadi kalau anhidrida tadi garam karboksilat yang menyerang asil klorida, kalau di sini menyerangnya alkil halida, misalnya CH3I. Maka gugus omin ini berubah menjadi OCH3. Ya, jadi kita bisa melakukan metilasi pada garam karboksilat dari asam butanoat menjadi metil butanoat 97% rendemennya. Sangat baik ya. Nah, reaksi yang kedua yang juga membentuk ester dari asam karboksilat dan ini sudah Anda kenal sejak SMA, itu adalah reaksi esterifikasi Fischer. Jadi reaksi esterifikasi Fischer itu asam karboksilat ditambah alkohol dengan menggunakan asam, biasanya dengan pemanasan juga akan menghasilkan ester dengan ditambah air. Nah, reaksi ini sebetulnya reversible, maka biasanya untuk mendorong reaksi ke arah kanan kita harus gunakan pemanasan dan juga perlu alkohol yang berlebih. Dan metode ini karena alasan sterik tentunya itu terbatas hanya untuk ester metil sampai dengan butil. Ya, seperti dicontohkan di sini dari asam mandelat. Ini adalah mekanisme reaksi esterifikasi Fischer. Jadi di sini ada dicontohkan asam benzoat. Asam benzoat direaksikan dengan metanol, membentuk metil benzoat. Kita perhatikan bahwa asam yang ditambahkan dalam reaksi
itu akan bereaksi dengan O karbonil. Karena OsP2 itu akan lebih mudah menangkap H+ dibandingkan O yang sp3 ya. Karena sp2 memiliki daya tarik elektron yang lebih baik. Bukan hanya itu, karena setelah H tertambat di oksigen ini, maka ikatan rangkap ini jadi bisa sebenarnya ini bisa beresonans ya. Awalnya beresonans membentuk C+, di sini O-nya biasa. Akibatnya apa? Karbonil yang tadinya di sini hanya parsial positif, di sini ini akan lebih kuat parsial positifnya gegara dari gerakan ini. Ya. Nah, lalu dari pergerakan ini pula memungkinkan metanol yang merupakan nukleofil lemah untuk menyerang ini. Karena dengan adanya pergerakan panah biru ini, C di sini menjadi semakin positif sehingga semakin atraktif bagi metanol. Disinilah terjadi tahap adisi nukleofilik, membentuk adduct atau produk adisi seperti ini. Ya, terlihat ciri khas adduct ini adalah C ini memiliki OH, OH dan juga OR, tapi OR-nya terprotonasi. Jadi C sekaligus mengikat OH, OH, OR. Itu adalah ciri khas zat antara dari suatu produk estrifikasi dari estrifikasi Fischer. Ya. Nah, selanjutnya terjadi transfer proton. Jadi proton yang semula terikat di OCH3 akan beralih ke OH yang hitam ini sehingga menjadi demikian. Sehingga OH ini berubah menjadi OH2+. Transfer proton ini tidak lain adalah mengubah OH menjadi gugus pergi yang baik dari semula gugus pergi yang buruk. Dan ini akan memudahkan tahap selanjutnya yaitu tahap eliminasi. Jadi O membentuk karbonil kembali, air dieliminasi. Melepas air, nah lalu karbonil terprotonasi di sini, diambil protonnya oleh air tersebut, sehingga membentuk ester yang diharapkan. Jadi reaksinya sebetulnya adalah adisi nukleofilik, eliminasi, tetapi dibumbui dengan pengambilan proton, transfer proton, dan pelepasan kembali proton. Tapi esensinya tetap adisi nukleofilik eliminasi. Maka estrifikasi Fischer ini tidak lain adalah reaksi substitusi asil nukleofilik juga. Nah, salah satu bukti mekanistik bahwa reaksinya adalah demikian didapatkan dengan menggunakan atom oksigen yang bertanda. Jadi atom oksigennya kita ganti dengan isotop 18. Jadi O18O. Kita tahu oksigen normalnya memiliki massa 16. Jadi kita gunakan oksigen berat di sini 18O. Kalau 18O-nya dimasukkan di alkoholnya, jadi kita menggunakan metanol bertanda, maka kita akan dapatkan bahwa esternya itu, oksigen yang bertandanya ada di O-alkilnya atau di alkoksinya. Ya, yang menunjukkan bahwa oksigen yang ada pada ester di sini memang berasal dari alkohol, dari metanol. Artinya mekanisme ini tepat karena memang di sini kita lihat OH di sini menyerang, lalu OH ini akan terus nempel sampai akhir. Jadi OCH3 ini akan yang merah ini akan berasal dari metanol alkohol yang digunakan. Kemudian yang berikutnya kita akan pelajari adalah lakton. Ya, lakton itu adalah suatu ester siklik. Tapi saya akan gunakan kesempatan membahas lakton ini dengan membahas reaksi-reaksi pada asam hidroksi. Ada asam alfa hidroksi, beta hidroksi, gamma, dan delta hidroksi karboksilat. Kalau asam-asam ini masing-masing kita reaksikan dengan asam dan sedikit dihangatkan atau kalor, maka kalau asamnya itu adalah asam alfa hidroksi karboksilat, yang terbentuk adalah suatu laktida. Dan laktida itu adalah diester siklik. Nanti kita lihat seperti apa. Kalau asamnya beta hidroksikarboksilat, yang terjadi adalah eliminasi. Menghasilkan asam alfa beta tak jenuh. Eliminasi E2 biasa. Baru kalau asamnya gamma atau delta hidroksikarboksilat akan terbentuk gamma atau delta lakton, siklisasi intramolekul. Ester siklik. Kalau yang atas ini diester siklik, ini dua molekul bergabung.
Jadi pelepasan airnya antar molekul. Tapi kalau di sini pelepasan airnya intramolekul. Kita lihat ya. Ini adalah asam alfa hidroksi karboksilat. Jadi ini asam, kita lihat OH-nya di posisi alfa, juga OH di posisi alfa. Maka pembentukan esternya adalah sebagai berikut. Di sini OH dilepas, di sini H. Di sini H dilepas, OH dilepas. Melepas dua air, membentuk ini adalah ester, ini juga ester. Maka dia suatu diester siklik, suatu laktida. Nah, terjadinya antar molekul dengan mendehidrasi dua molekul air. Kalau beta, maka OH-nya di posisi beta, maka eliminasinya di dalam molekul itu. Alkohol lebih cenderung suka E1 ketimbang E2 ya. Jadi proses ini cenderung E1. Ketika asamnya itu delta atau gamma, di sini digambarkan gamma, di sini digambarkan delta. Anda bisa gambarkan sendiri nanti kalau gamma seperti apa. Tapi ada sedikit ralat, ini bukan rangkap 2 ya, ini tunggal harusnya. Jadi yang saya tunjuk ini ada tunggal. Nah, kenapa harus gamma atau delta? Karena kalau gamma nanti akan membentuk cincinnya segi 5. Kalau delta akan membentuk cincinnya segi 6. Lagi-lagi pembentukan cincin selalu menyukai struktur segi 5 atau segi 6. Jadi kita lihat di sini esterifikasi berlangsung secara intramolekul. Ya, OH menyerang COH dibantu oleh asam. Terbentuk zat antara yang khas pada suatu esterifikasi. Ya. Nah, asam karboksilat. Jadi kalau kita lihat selanjutnya terjadi sama prosesnya dengan esterifikasi Fischer, transfer proton dari OH plus di sini pindah ke OH ini, boleh juga Anda tulis OH yang atas, untuk melepaskan air. Sehingga eliminasi kemudian bisa berlangsung melepaskan air, lalu membentuk ester atau lakton, ester siklik terprotonasi, yang kemudian protonnya diambil, membentuk delta lakton. Ya, cara menamai lakton memang begini, pakai delta lakton. Jadi kalau misalnya ini kan kita tahu asamnya ini adalah asam 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5 nih. 5 karbon itu kan valerat. Tapi jangan lupa ini ada R-nya. Misalnya kalau ini R-nya CH. Jadi karena ini dari asam valerat, maka laktonnya namanya valerolakton. Jadi ini adalah delta valerolakton, tapi ada R di nomor selalu dari karbonil 1, 2, 3, 4, 5. 5. Misalnya R ini adalah metil, kita namanya adalah 5 metil delta valerolakton. Seperti itu nama dari suatu lakton. Nah, tentunya kalau gamma lakton cincinnya segi 5 ya, kalau delta lakton segi 6. Contoh lakton yang paling terkenal adalah vitamin C. Vitamin C adalah contoh lakton segi 5 alami di dalam tubuh asam askorbat ya, begitu. Nah, selanjutnya bagaimana kalau amida? Pengubahan langsung asam karboksilat ke amida umumnya sulit. Biasanya asam harus diaktifasi terlebih dahulu. Kita gunakan reaksi yang namanya disikloheksil karbodiimida atau DCC. Ya, jadi nanti mekanismenya ada di slide berikut. Ini adalah reaksi yang terjadi. Jadi O karbonil itu akan berinteraksi dengan karbon imida dari DCC. Ini adalah hasil adisinya. Kemudian terjadi resonans yang tadinya C rangkap 2O-nya di sini, sekarang berpindah ke sini. Membentuk struktur kanonik resonans ini. Setelah resonans ini terbentuk, terjadilah transfer proton. Jadi H yang di sini pindah ke N. Karena kita tahu N- itu kan basa yang sangat kuat. Jadi mudah mengambil H dari oksigen. Maka terbentuklah setelah transfer proton ini. Dan ini adalah zat antara reaktifnya. Yang kemudian di sini kita lihat sebenarnya mengubah OH menjadi O C rangkap 2 NC6H11, ini NH C6H11. Jadi mengubah OH gugus pergi buruk jadi gugus pergi yang baik. Amina kemudian akan melakukan adisi nukleofilik lagi ke sini. Membentuk ini. Kali ini karena OH-nya sudah berubah menjadi gugus pergi yang baik, terjadilah eliminasi. Seperti ini.
Jadi di sini adisi nukleofilik disusul eliminasi. Disinilah yang dikatakan substitusi asil nukleofilik terjadi. Hasil akhirnya dibentuk suatu amida dan ada gugus pergi ini yang namanya dihekloheksil urea. Biasanya bentuknya ini padatan, seperti halnya urea. Karena padatan, biasanya setelah reaksi berlangsung, kita harus melewatkan campuran reaksi melalui suatu lapik atau bed dari selit untuk menahan si disikloheksil urea ini agar tidak ikut terbawa bersama filtrat yang berisi produk organik yang kita inginkan. Jadi itu biasa menjadi ciri khas work up atau tahap akhir reaksi dari suatu reaksi yang melibatkan DCC. Ya. Oke, kita kembali lagi sekarang selain amida juga ada amida siklik. Amida siklik dinamai laktam. Laktam ini sesuatu yang cukup penting, salah satunya dalam dunia perantibiotikannya, karena kita tahu banyak antibiotik yang dikenal memiliki gugus laktam ini. Nah, kemudian digunakan huruf Yunani untuk menandai ukuran cincin, sama seperti lakton. Cuman kalau lakton kita mengenal hanya ada gamma lakton dan delta lakton. Nah, kalau untuk laktam kita juga punya beta laktam. Beta laktam ini salah satu yang cukup terkenal di dunia medis ya. Nah, jadi gamma laktam dan delta laktam. Nah, sama seperti halnya lakton, gamma dan delta laktam akan terbentuk secara spontan dari asam gamma dan delta laktam. Sementara beta laktam itu sangat reaktif seperti halnya epoksida yang tidak suka cincinnya segitiga, beta laktam juga nggak terlalu suka cincinnya segi 4. Nah, namun reaktivitas ini bisa dimanfaatkan untuk keperluan lain pada kasus beta laktam itu. Sama halnya dengan epoksida, reaktivitas juga kita manfaatkan. Begitu ya. Jadi bedanya laktam dengan lakton hanya pada bahwa ada beta laktam. Selebihnya sama seperti lakton. Nah, itu semua adalah bagaimana reaksi pada asam karboksilat untuk menghasilkan turunan asam karboksilat. Atau dengan kata lain kita bisa beri judul sintesis turunan asam dari asamnya. Nah, di bagian selanjutnya nanti kita akan mempelajari bagaimana turunan reaksi substitusi asil nukleofilik yang tadi juga bisa berlangsung pada turunan asam. Berlangsung pada turunan asam berarti dengan kata lain adalah reaksi-reaksi pada turunan asam tersebut ya. Nah, secara umum ada 5 reaksi. Di sini hanya akan disebutkan saja hidrolisis, alkoholisis, aminolisis, reduksi, dan reaksi Grignard selain reaksi-reaksi lain. Semuanya adalah substitusi asil nukleofilik. Nah, kita akan bahas ini di video bagian ketiga. Untuk video bagian kedua, saya akhiri di sini khusus untuk substitusi asil nukleofilik pada asam karboksilat untuk menyintesis turunan asam. Terima kasih.